Kotaku bersama saya sudah hadir dari Pokja PKP Kota Yogyakarta, Pak Sigit. Selamat pagi. Oke, baik Pak. Bapak ini dari Pokja PKP. Pokja PKP itu apa dan bagaimana sih kerjanya, itu seperti apa Pak? Pokja PKP itu adalah kelompok kerja pengembangan kawasan permukiman. Jadi dia mempunyai fungsi sebagai wadah, wadah beberapa OPD, organisasi perangkat daerah, yang kemudian secara sendiri-sendiri mempunyai peran untuk pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman, sehingga dia mempunyai peran sebagai pengarus utamaan kebijakan-kebijakan tersebut agar sinergi bekerja secara bersama untuk tadi penyelesaian permukiman umum maupun pencegahannya. Iya, oke. Untuk penyelesaian permukiman kumuh maupun pencegahannya, itu anggotanya tadi OPD-OPD ya Pak ya? Iya. Itu OPD apa saja yang terlibat Pak, dan seperti apa itu melibatkan mereka? OPD-nya cukup banyak sebetulnya. Ada dinas lingkungan hidup, kemudian dinas PKP sendiri, kemudian ada Bapeda sebagai ketua, kemudian ada ketua Pokjanya Bapeda, kemudian dinas PU sebagai sekretaris, kemudian anggotanya seperti tadi dinas lingkungan hidup, kemudian juga ada dinas perekonomian yang kemudian nanti bisa membantu untuk di pemberdayaan masyarakat, kemudian ada juga pemberdayaan, dinas pemberdayaan masyarakat, kemudian ada juga yang dari PDAM sebagai pemangku kebutuhan air minum gitu ya, nanti dengan PDAM, pemberdayaan masyarakatnya dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat. Kalau Bapak sendiri dari dinas PUPKP. Oh iya, dinas PUPKP ya, oke. Nah, kalau ngomongin tentang integrasi, karena ini kan semua OPD terlibat ya Pak ya, bagaimana sih keterlibatan mereka dalam implementasinya penanganan kumuh di Kota Yogyakarta? Kalau keterlibatan dari masing-masing OPD itu memang sudah diinisiasi sejak di tahap perencanaan. Oh, dari perencanaan udah terlibat semua. Karena kan di indikator kumuh itu sendiri kan ada beberapa aspek yang tidak hanya dipegang oleh PU sendiri, seperti tadi PDAM, kemudian dinas lingkungan hidup, kemudian juga ada dinas kebakaran dan keselamatan, proteksi kebakaran, sehingga di awal perencanaan untuk pencegahan maupun peningkatan kualitas kumuh itu di tahapan perencanaan sudah dilibatkan. Iya. Jadi mereka sudah dilibatkan ya. Nah, sekarang di Yogyakarta itu sendiri sudah seperti apa Pak penanganan kumuh? Kalau berdasar SK 2016, ini kan luasan kumuh Kota Jogja itu sekitar 269 sekian. Kemudian sampai 2020 itu masih tersisa sekitar 114. 2020 ya, 114 hektar. Nah, kalau kemudian kerja-kerja Pokja ini memang dari perencanaan, kemudian kalau di tataran pelaksanaan pun kita bersinergi baik antar OPD Pokja maupun dengan pemerintah DIY ataupun dengan pemerintah pusat, yang dibagi kewenangan untuk penanganannya. Untuk yang kurang dari 10 hektar ada di Kota Jogja, kemudian 10 sampai 15 ditangani oleh DIY, kemudian yang provinsi dari, gitu ya, provinsi, kemudian yang lebih dari 15 hektar kan dari pemerintah pusat. Jadi kontribusi pemerintah DIY maupun pusat sangat besar karena mereka mempunyai kemampuan pendanaan yang cukup besar. Yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, salah satunya apa Pak yang dilakukan di Kota Jogja ini? Kalau pembagian kewenangan jelas tadi ya terkait luasan tadi. Luasan kumuhnya ya. Terkait dengan pembagian peran pada saat pencegahan maupun penanganan kumuh, itu memang ada beberapa hal yang disepakati di awal, bahwa untuk lokasi yang memang menjadi kewenangan pusat penanganannya, itu perencanaan tetap dari Kota Jogja, sehingga Kota Jogja mempunyai
kewajiban untuk memenuhi beberapa kriteria yang menjadi Iya. tanggung jawab Iya, betul. kota, misalnya seperti kesiapan masyarakat, kemudian dokumen teknis, dan kemudian dokumen-dokumen lain yang memang dibutuhkan karena di Kota Jogja kan mayoritas lokasi kumuh itu kan ada di bantaran sungai, sehingga untuk keperluan komunikasi dengan balai desa dan sebagainya itu menjadi ranah pemerintah kota. Kemudian setelah semua terpenuhi, baru nanti pengerjaannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Iya. Oke, baik Pak Sigit. Tadi Pokja PKP itu salah satunya adalah bagaimana mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penanganan kumuh di Kota Yogyakarta, termasuk tadi dibicarakan bagaimana luasan kumuh gitu ya. Luasan kumuh itu sekitar berapa tadi Pak? 269 sekian gitu ya. Pada tahun 2020 sudah selesai 100. Tinggal 114. Oh, tinggal bukan ya, selesai. Tinggal 114, tapi 2021 belum dihitung ya Pak? Belum. Oke, belum dihitung. Oke. Nah, dalam konteks penanganan kumuh ini yang dilakukan di Kota Yogyakarta atas inisiatif pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pihak lain itu kegiatannya apa Pak? Peningkatannya lebih pada pemugaran peningkatan kualitas pemukiman. Iya, berupa kegiatan apa Pak? Misalnya ada beberapa yang di skala lingkungan, kemudian ada juga yang dengan pendanaannya besar dari satu skala kawasan. Di mana itu Pak kalau skala kawasan di Jakarta? Skala kawasan itu ada di Gajah Wong, kemudian ada juga di Winongo. Winongo ada 3. Ada baru dua. Ya. Gajah Wong dan Winongo. Dan Winongo, baru 2 ya, Gajah Wong dan Winongo. Di Gajah Wong itu memang ada 3 kelurahan di sana. Oh, ada 3 Gajah Wong dan 3 kelurahan. Yang membedakan antara skala kawasan dengan skala lingkungan apa Pak? Kalau skala lingkungan itu ya hanya penyelesaian, misalnya hanya beberapa RT. Betul. Delineasinya tidak begitu besar. Itu yang skala lingkungan. Kalau skala kawasan? Skala kawasan ya diharapkan ada perbedaan sebetulnya nanti di outputnya. Kalau skala kawasan itu diharapkan bisa kemudian perubahan wajahnya itu kelihatan. Kalau di skala lingkungan kan penyelesaian masing-masing indikator misalnya limbah saja, kemudian drainase saja. Kalau di skala kawasan belum bisa terintegrasi gitu ya. Terintegrasi dari semua indikator itu bisa diselesaikan semua. Oke, baik. Nah, kalau di skala kawasan ini penyelesaian skala kumuh melalui pendekatan skala kawasan ini siapa yang terlibat Pak? Mungkin bisa dari sisi perencanaan dulu ya. Perencanaan itu kan sesuai dengan kondisi existing di Kota Jogja karena kondisi pemukiman itu ada di bantaran sungai. Itu yang jelas yang berperan di saat perencanaan kesiapan masyarakat. Jadi dari mulai perencanaan masyarakat dilibatkan. Jadi bahwa nanti akan ada penataan seperti ini, kemudian beberapa kali sosialisasi terkait nanti setelah ditata. Karena kan keterbatasan pemerintah itu terkait ketersediaan lahan. Oke. Itu jadi ada masalah juga di situ ya. Iya. Itu gimana Pak biasanya kalau penyelesaian ketersediaan lahan itu? Jadi kan mayoritas masyarakat yang tinggal di bantaran sungai itu kan sudah sangat mepet ya dengan sungai. Sehingga untuk penyelesaian masalah sanitasi itu menjadi satu yang paling menonjol permasalahan. Karena limbah-limbah warga itu kan langsung masuk ke sungai. Dan ini kan butuh penyelesaian, butuh dibangun ipal-ipal komunal. Nah, di situ kan tidak ada ruang. Sehingga kemudian bersama instansi yang lain yang ada di Pokja PKP salah satunya di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Di situ kan ada program PTSL gitu. Pendataan tanah sistematis lengkap. Nah, kemudian pendataan tanah sistematis lengkap itu kan masing-masing konsil yang ada di bantaran itu diukur kembali oleh dari Dinas Pertanahan. Ya. Dan sebagian besar kan memang tanah di tepi sungai itu menjadi tanahnya sultan ground. Jadi tanah sultan. Dua-duanya kawasan itu semua di tepi sungai ya Pak ya? Iya. Terus itu memang ada beberapa yang tanah persil ya. Nah kemudian sinergi antara PU dengan Dinas Pertanahan Tata Ruang itu sebelum nanti
tanah-tanah warga itu mendapat kekancingan, jadi seperti apa Sertifikat. ya, sertifikat dari keraton lah, Kekancingan namanya. kekancingan ya. Iya, oke. Itu masyarakat harus mau mundur dulu. Oh, baru dia dapat kekancingan. Oh, itu ya. Oke. Sehingga itu dilakukan sosialisasi ke masyarakat. Sehingga itu menjadi satu hal yang positif kemudian untuk bisa bekerja sama dengan masyarakat, memberikan kontribusi tanahnya yang mundur 3 meter tadi untuk pemasangan ipal-ipal komunal. Berapa lama prosesnya itu Pak sampai masyarakat mau gitu mundur? Kalau program PTSL sendiri kan memang sejak 2017 didirikan. Kemudian kalau skala kawasan yang Gajah Wong itu kan 2019. Jadi rata-rata komunikasi kami minimal 1 tahun dengan masyarakat. Ya, itu di proses perencanaan ya Pak ya. 1 tahun proses perencanaan. Setelah itu setelah perencanaan apa lagi prosesnya? Jadi pada saat proses perencanaan itu masyarakat sudah diajak ngobrol gitu ya. Ya. Nanti kan masing-masing rumah kan akan berkurang luasannya. Jadi mundur kan? Ya, jadi mundur. Jadi di situ memang perencanaan itu kami melibatkan tim fasilitator lapangan yang kemudian masuk ke rumah. Dalam hal ini fasilitator program. Fasilitator yang lain. Iya, fasilitator yang khusus untuk bantu perencanaan rumah yang mundur tadi. Kan masing-masing rumah berbeda-beda. Ada yang dapurnya yang mundur, ada yang kamar mandinya. Sehingga masing-masing rumah itu direncanakan bersama warga yang tinggal di situ. Didampingi gitu Nah, ya. itu yang cukup lama karena harus paham dulu nanti kamar mandinya kan geser kemana, dapurnya kan kemana. Iya. Jadi rata-rata ya 1 tahun lah. Setahun ya merencanakan itu prosesnya. Setelah perencanaan terus apa lagi? Setelah perencanaan kemudian sepakat dengan warga bahwa nanti akan mundur gitu. Iya. Jadi misalnya skala kawasan akan digulirkan 2019, maka 2017 itu sebenarnya kami sudah mulai komunikasi. Nah kemudian di 2018 setelah ini sepakat, pemerintah kota melaksanakan pengoperasian rumah dan pengembalian rumah. Itu dari pemerintah kota ya? Ya, Oke. Setelah itu lahannya selesai, sudah tersedia, walaupun belum tertata PSU-nya. Nah itu kemudian pemerintah pusat masuk kemudian membangun sarana pemukiman. Itu jadi pemerintah pusat itu masuk melalui program Kotaku itu saat ini semua sudah siap dilakukan. 2 tahun ya masuk 2017. Iya, kalau 2018 gitu kan ya. Tapi kalau dari perencanaan sebenarnya ada 1 tahun. Ada setahun kemudian proses 1 tahun perencanaannya menjadi bagian implementasi dari pemerintah kota. Ya, baru program dari pusat masuk gitu ya Pak. Setelah itu apa yang dilakukan Pak? Setelah proses-proses itu dilakukan, diimplementasi, terus apakah ada proses lain yang pemerintah daerah lakukan dengan masyarakat dengan pihak lain mungkin? Kalau mungkin setelah pasca konstruksi ya, itu memang yang masih menjadi PR itu adalah bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan itu sesuai dengan kaidah-kaidah. Misalnya dulu yang kebiasaan limbah itu langsung masuk sungai, kemudian sekarang ada ipal, itu kan kemudian harus ada perubahan mindset. Kalau dulu misalnya kamar mandi itu tidak pernah ada floor drainnya, terus langsung saja. Sekarang kan ya, sekarang kan harus ada floor drain, kemudian ada untuk tempat cuci dapur itu harus ada gas-gasnya gitu ya. Nah ini kan memang butuh pemeliharaan baik secara individu maupun secara kelompok. Nah itu tantangan kayaknya Pak yang kita mengurangi. Betul. Apa yang dilakukan pemerintah daerah bersama masyarakat supaya mindset masyarakat itu juga berubah Pak? Ada beberapa contoh yang dilakukan. Setelah ipal itu terpasang 6 bulan pertama itu biasanya kami bekerjasama dengan yang pabrikan ipal itu kemudian meninjau kembali. Oh, jadi mereka datang lagi setelah 6 bulan, meninjau kembali, terus kemudian kita lihat ternyata masyarakat belum banyak yang berubah sih, misalnya masih ada bungkus sabun, masih masuk ke situ. Iya, sehingga ini menjadi tantangan bersama yang kemudian perlu digarap bareng-bareng terutama oleh dinas pemberdayaan, dinas lingkungan hidup, kemudian merubah pola masyarakat tadi. Jadi dilakukan sosialisasi gitu supaya mereka berubah. Betul. Kebiasaannya harus menjadi kebiasaan baru ya.
Itu salah satunya. Tapi kalau dari sisi kemanfaatan Pak, kan itu dibangun di apa namanya bantaran sungai, rumah masyarakat sudah mundur. Apakah ada manfaat selain rumah ya? Ada manfaat lain nggak yang dirasakan oleh masyarakat dan warga sekitar yang di luar rumah-rumah masyarakat yang di area infrastruktur yang dibangun? Ada, jadi sebetulnya tidak hanya dari masyarakat yang merasakan manfaatnya, pemerintah itu juga sangat merasakan manfaat, terutama di OP-nya, di operasional maupun pemeliharaan bangunan-bangunan tepi sungai seperti talut dan sebagainya. Kalau dulu kan talut itu langsung rumah, sehingga kami dari PU itu tidak bisa melihat apakah ini sudah retak atau tidak. Nah, sangat sulit ya ngeceknya ya. Kalau sekarang sudah ada jalan, begitu ada retak sedikit kan sudah kelihatan, sehingga akan lebih cepat, mitigasinya akan lebih cepat untuk bisa ke sana. Dari pemerintah daerah. Mungkin dari sisi yang lain Pak, apakah menjadi dampak-dampaknya itu terhadap perkembangan ekonomi, sosial, atau mungkin masyarakat punya ruangan terbuka untuk menggunakan lahan yang sudah dibangun itu, gitu gimana Pak? Kalau dari masyarakat, dari beberapa masyarakat yang kami istilahnya mengajak komunikasi, kemudian memberikan satu statementnya, memang dari perencanaan rumah terdampak itu kan secara umum kan pemerintah kota sudah menerangkan nanti depannya akan ada jalan, gitu. Akan ada ipal bangunan. Jadi pada tahap perencanaan dengan masyarakat itu sudah ada beberapa, misalnya ada di Kalicode maupun di Bajak Wong, yang kemudian pada saat perencanaan saya nanti mau bikin warung gitu. Sehingga dia udah ngomong masyarakat tuh mau bikin warung nanti gitu ya. Sehingga perencanaan pun kami menyesuaikan. Misalnya nantinya akan kami akan dibangun dengan koridor supaya masyarakat bisa jualan gitu ya. Jadi memang sudah dibuka di awal bahwa nanti akan mau apa masyarakatnya, fasilitas yang sudah ada. Tapi sekarang gimana? Udah digunakan belum Pak yang di beberapa lokasi oleh masyarakat untuk tadi jualan dan lain-lain? Sudah, misalnya di Mujamuju itu kan dulu tidak bisa ya buka bengkel. Sekarang udah bisa. Selain bengkel ada apa lagi? Menjual kelontong. Yang jelas kalau beberapa statement warga itu yang sekarang terkait dengan jualan yang digital itu, dulu kalau Shopee itu kan nggak bisa turun ke bawah. Sekarang bisa, yang online itu bisa masuk ya. Sekarang bisa ngambil langsung ke bawah. Dulu kan masyarakat kan jualan tuh. Nanti ada kendaraan online yang menjemput ke rumah warga bisa langsung ya. Itu salah duanya ya. Selain tadi bengkel salah satu, salah lainnya apa Pak? Kemudian ada beberapa lokasi seperti yang di Winongo maupun yang di Terban itu waktu COVID Bu. COVID itu kan sudah teridentifikasi COVID, kemudian mobil ambulan bisa langsung ke bawah, sehingga dia tidak perlu ditandu ke atas, sudah langsung masuk. Nah, istilahnya dari sisi aspek karantinanya juga sudah tidak langsung bisa masuk ke ambulan. Jadi masyarakat lebih dimudahkan ya, akses infrastruktur ini menjadi masyarakat lebih mudah ya, baik dari sisi kesehatan maupun tadi yang jualan gitu ya. Nah terakhir kemarin yang terjadi di Terban itu kan ada longsor. Ada longsor itu ada masyarakat yang tertimpa, itu juga ambulan langsung bisa langsung ditangani secara medis di sana. Oke, baik, geng kotaku ini menarik ya, karena pokoknya PKP ini fungsinya sangat luar biasa ya, bagaimana mengkoordinasikan, mengkolaborasikan program gitu ya. Termasuk di Yogyakarta ini ada skala kawasan yang notabene dia di pinggiran sungai ya Pak ya. Dan itu sangat rumit kalau masyarakat tidak mau mundur ya. Kalau masyarakat tidak mau mundur, tidak mau ngepras, lalu tidak ada keterlibatan pemerintah dan berdialog dengan masyarakat, bisa bisa masing-masing kekeh gitu kata orang Sunda mah, bersikukuh dengan pendirian masing-masing. Tapi pokoknya PKP dan pemerintahan Kota Yogyakarta sudah bisa melakukan dan melalui itu semua ya Pak. Ini sebenarnya ada tantangannya ya Pak ya, infrastruktur yang sudah dibangun. Kami kemarin jalan-jalan ya Pak, ke sana sudah melihat, sudah bagus. Masyarakat juga sudah mengatakan, oh iya kami selalu sudah bisa berjualan, kami
udah punya ruangan yang anak-anak bermain gitu, ibu-ibu juga ngumpul gitu ya. Kebetulan kami sudah sempat dalam kemarin sebelum diskusi dengan Bapak. Nah Pak, ini kan tadi masih ada 100 berapa Pak? 100 sekian hektar, 114 hektar yang tumbuh di kota Yogyakarta. Kedepannya penanganannya mau gimana Pak supaya misalnya bisa mengikuti dengan penyelesaian di skala kawasan yang tadi Bapak sebutkan? Masih mungkin polanya masih sama ya untuk daerah-daerah yang memang pada saat nanti rumah mundur itu memang sisa luasan itu masih layak untuk ditinggali. Tapi kan ada beberapa area yang pada saat nanti diundurkan rumahnya itu luasannya tidak layak untuk tinggal secara luasan. Sehingga kemudian pemerintah kota berusaha untuk penanganannya itu lebih ke konsolidasi lahan. Kalau yang kemarin skala lingkungan, skala kawasan itu kan lebih pada pemugaran ya. Iya. Konsolidasi lahan untuk lokasi-lokasi yang memang tadi kalau dikurangi luasan rumahnya untuk fasilitas pemukiman menjadi sempit. Iya. Jadi itu harus dilakukan konsolidasi lahan mau nggak mau ya Pak ya. Itu ke depan ya sepertinya. Terus pihak-pihak ini saya tadi Bapak bercerita bahwa ada pemerintah pusat, masyarakat. Apakah ada pihak-pihak atau komunitas atau lembaga yang berkontribusi gitu ya dalam penanganan kumuh ini khususnya di skala kawasan? Ada Bu, jadi kelebihan kota Jogja itu kan dari masing-masing sungai besar, Jogja, Winomo, Gajahwong itu kan sudah ada komunitasnya ya. Seperti komunitas sungai. Seperti di Gajahwong itu ada Forsidas. Forum komunikasi daerah aliran sungai. Forum komunikasi daerah aliran sungai. Kemudian yang di Cudi itu ada Pemerti Cudi, artinya pemerhati Cudi. Itu komunitas juga gitu ya, yang dibangun oleh masyarakat dan lembaga lain. Betul. Nah itu fungsinya apa Pak? Fungsinya lebih pada membantu pemerintah kota, kemudian sebagai corong lah ya istilahnya. Istilahnya membumikan bahwa sungai itu adalah satu kawasan yang dia itu mempunyai fungsi setiap orang itu boleh memanfaatkan. Sehingga fungsi-fungsi seperti sebagai pembuang limbah kemudian hanya dimanfaatkan segelintir orang yang kemudian orang lain yang tidak di bantaran tidak bisa mengakses itu mereka bantu gitu. Sehingga harapannya bisa mengembalikan fungsi sungai itu sebagaimana mestinya. Nah itu sangat membantu kami di tataran sosialisasi program maupun di perencanaan. Karena kan memang mereka terlibat dalam sosialisasi ya. Mereka kan memang tinggal di sana. Kalau pemerintah kota itu kan sosialisasi kan mungkin hanya ada program kita sosialisasi beberapa kali. Tapi kemudian yang istilahnya dialog hari per hari, kemudian pada saat sosialisasi kan tidak mungkin semua masyarakat diundang. Iya. Mungkin hanya RT, RW. Iya. Bertahap ya Pak. Iya. Sehingga mereka itulah yang kemudian membantu kami bahwa nanti manfaatnya seperti ini loh. Nanti Pak RT yang melanjutkan kepada masyarakatnya, masyarakat lain. Bersama forum tadi. Baik. Jadi tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah gitu ya, tapi juga ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, tapi juga ada komunitas ya yang terlibat di dalam penanganan kumuh ini, khususnya di skala kawasan tadi ya Pak. Tantangan ke depan apa Pak? Kalau tantangan depan lebih pada itu seperti yang kami ungkapkan bahwa bagaimana setelah ditata itu mindset berubah, kemudian masyarakat memanfaatkan yang sudah ditata tadi, dibangun tadi, dan kemudian merasa memiliki. Nah itu penting ya, memiliki supaya dia bisa memelihara itu ya. Oke, baik Pak. Kalau ini menurut Bapak nih, kita tadi ketika masyarakat berubah mindsetnya gitu ya, terus memelihara kegiatannya, terus Bapak itu kalau mau menghimbau atau mengajak nih dalam penanganan kumuh selain tadi masyarakat, siapa lagi Pak yang harus berubah juga mindsetnya dan harus sama-sama nih membangun kota? Satu hal yang saya sebagai pemerintah kota bahwa dari beberapa program yang dapat terlaksana dengan baik itu memang komunikasinya memang harus sejak awal. Dari komunikasi sejak awal. Iya, dengan masyarakat. Karena nanti masyarakat itu yang
terdampak, kemudian dia yang berkontribusi, dan betul. nanti mereka juga yang akan memanfaatkan. Sehingga pemerintah itu sebenarnya perannya hanya fasilitator saja lah kalau kami melihatnya. Sehingga mindset kami itu menjadi berubah bahwa program itu lebih bagus dari bawah. Walaupun mungkin secara database, secara aturan sudah dari atas, tapi kemudian untuk eksekusi programnya memang kemudian dari bawah harus kita siapkan juga, sehingga pada saat semua mindsetnya sudah sama, persepsi sudah sama, ini bisa jalan bareng. Persepsi masyarakat dan persepsi pemerintah sudah sama, jalan bareng. Maka masyarakat dulu yang harus digarap ya. Kalau pemerintah ngikutin. Iya. Oke, kalau baik. dulu kan programnya pemerintah itu rencanakan ini. Oleh pemerintah ya. Oleh pemerintah, kemudian pas ke bawah masyarakat saya nggak butuh. Iya. Jadi nggak mau melihara gitu ya Pak ya. Pak, dalam rangka keberlanjutan program ini ya, karena kan program pasti secara keprojekan lah ya, itu kan ada masa akhir gitu. Perencanaan baik pemekaran maupun konsolidasi itu yang kemudian mulai mengangkat potensi ekonomi. Wah keren Pak nih, Jogja nanti kedepannya akan seperti itu ya Pak ya. Ya mudah-mudahan. Doain Pak, semoga ya. Oke Pak, baik. Mungkin ada beberapa hal yang mau disampaikan kepada ini ditonton oleh sekitar 10 juta kayaknya Pak. Ada yang mau disampaikan kepada geng kotaku nih dan kepada kawan-kawan lain di pemerintahan kota kabupaten dan juga Pokja PKP ya. Mungkin lebih ke sharing lah, sharing pengalaman Bapak. Hal-hal penting apa yang dilakukan oleh teman-teman Pokja PKP dan Pemda Pak dalam pengelolaan dan penanganan kumuh ini? Satu hal yang kami dapat dari beberapa proses ya, bahwa kumuh itu kan banyak faktor yang kemudian membentuk kumuh kan, kumuh tidak terjadi seketika kan, sehingga ini perlu kerja bareng. Oke. Komitmen kuncinya bareng. Kok kerja bareng, komitmen bareng. Kemudian bagaimana menjalankan program itu sesuai dengan masing-masing kewenangan OPD tadi. Jadi tidak ada egosentris, sektoral. Nggak ada ego sektoral ya. Jadi masing-masing punya kewenangan terus digabung nih. Betul. Supaya menjadi kerja bareng dan komitmen dan menangani kumuh. Karena kalau saya sebagai orang PU, PU itu kan setelah penyelesaian di infrastruktur kan sebenarnya sudah selesai nih kayaknya nih. Iya. Jadi kewenangannya selesai sampai infrastruktur terbangun gitu ya. Kalau kemudian dari masing-masing tidak melanjutkan ini di tatanan pemberdayaan, kemudian bagaimana istilahnya membangun masyarakat, kan PU juga dari secara kewenangan kan tidak sampai ke sana. Iya. Dan itu menjadi fungsi Pokja PKP untuk melakukan sinergi dengan berbagai OPD itu. Oke, baik Pak. Itu yang membuat Jogja bagus. Semoga. Baik, terima kasih. Ada lagi mau disampaikan Pak? Ini udah penutup nih. Jadi cukup. Artinya bahwa semua memang harus bekerja sama ya, dan memiliki komitmen. Itu penting ya, memiliki komitmen dan menggunakan kewenangan masing-masing gitu ya. Baik, geng kotaku, usai sudah nih kita berbincang dengan Pak Sigit ya dari Pokja PKP Kota Yogyakarta di Ngangkot. Seperti biasa Pak, di Ngangkot itu kami setelah acara selesai memberikan penanda bahwa Bapak sudah naik angkot kami. Silakan ini Pak, ditempelin. Nah, Ngangkot teman-teman, geng kotaku. Silakan lihat ini Ngangkot, ngobrol tentang kotaku. Jangan lupa di subrek ya, di subscribe YouTube-nya Ngangkot Kotaku, like, komen, dan share. Termasuk Bapak nanti diinfo ya Pak ke BKM sama Pokja PKP yang lain. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman semua yang memiliki usul atau ide atau gagasan untuk mendatangkan narasumber dan membagi pengalamannya, pengetahuannya untuk di-share di podcast Kotaku melalui Ngangkot, kirim ke kami kirim ke sini, dan 3 pemenang akan kami beri hadiah atau souvenir yang menarik berupa kaos atau tumbler. Terima kasih untuk pertemuannya. Salam sehat Pak Sigit, sampai ketemu lagi semuanya. Wassalam dan selamat.